Banyak orang tuh ngecek Minangkabau tapi nya ndak ada menjago maksudnya dalam dirinya surang lu ndak ada Minangkabau itu gitu. Di Minang nggak ada orang pelit, adanya imai-imai sebelum abi, kana-kana sebelum indak jan haruk dinalai, sekali aja gadang tapian langsung berubah, kok ada kini kana pulau untuk adi bisa. Bulan punya cahayo, ombak lawi punya ombak, dan nai punya raso nalai ndak lakang ndak paneng ndak lapuk di hujan bebuha mati di hati nanko. Ayah janih nan datang dari hulu, maniti batu nan tajam, indak tahadang dek batu gadang, indak karuh walau basabok lunau, tapi mencari muaro nan cie di sinan basabok raso nan pulang ke hati nan samo. Olah lah bro. Ardi. Ini Ardi. Sultan. Tuan Mudo kalau di namanya. Ardi Tuan Mudo. Iya. Biasanya, contohnya Ardi ngecek tuh, apa yang konten Ardi itu biasa baca? Coba Ardi mulai dulu. Biasanya kalau dia itu kontennya udah ya. Ya contoh apa? Contohnya itu aku cinta kamu. Dicari persamaannya. Ayah janih nan datang dari hulu, maniti batu nan tajam, indak tahadang dek batu gadang, indak karuh walau basabok lunau, tapi mencari muaro nan cie di sinan basabok raso nan pulang ke hati nan samo. Nah itu dah. Artinya I love you. Artinya I love you. agak beda kayak. Iya. Jadi aku cinta kamu. Kalau bahasa Jawanya aku tresno karo kowe. Tresno karo kowe. Tapi kalau cara bahasa Minang, gaya Minang tadi seperti tadi. Iya, mencari persamaannya kan kira-kira. Membaca ulang itu gak payah. Kok Ardi milih itu? Karena pertama itu tuh emang dia tuh suka sama gaya-gaya cara orang-orang Minang dulu bertutur itu dan ada tertarik sama itu kan. Jadi di Cibolo lah mencarinya yang dengan perpaduan antara ciri khas yang lama tuh dipadukan sama yang modern lah tiba itu. Bertuturnya betul. Oh jadi perlu kita perbaiki ya. Jadi bukan bahasa Minang gaya Minang, tapi bahasa Minang dengan tutur Minang. Iya, betul. Apa lagi contoh yang lain Ardi bisa yang lah dilakukan? Yang lah dilakukan hampir mirip kayak gitu dah. Apa contoh yang lain-lain? Kan tadi aku cinta kamu, tuh aku akan setia. Nah aku akan setia apa gaya Ardi menyampaikan? Gayanya contohnya bulan punya cahayo, bulan punya cahayo, ombak lawi punya ombak, dan nai punya raso nalai ndak lakang dek paneng ndak lapuk di hujan bebuha mati di hati nanko. Gitu dah. Setia. Segitu saja yang lebih panjang dari kata setia tadi. Jadi apakah cara seperti itu tuh tidak malah lebih sulit dipahami? Kalau dipahami di orang kini ya mungkin agak sulit ya deh. Karena banyak lo perlu komen-komen, cek ngecek itu mengas panjang tuh mana kan? Kan setia tadinya. Setia saja lah sampai lo ke bulan. Iya sampai pulau ke bulan, sampai ke lawi. Padahal ngecian lagi setianya. Iya, hanya setia. Lagi setia. Apakah pilihan-pilihan bahasa tadi itu, itu aplikatif harian atau enggak kah? Kadang-kadang. Iya kadang-kadang. Kadang kalau misalkannya kok aku kan kok ada lo kawan-kawan nan lama lo nan lay bisa paham kan dibuan. Kadang ada lo yang enggak kan aku lah kecil ya kok. Ya karena hari ko kita kan di zaman Minang itu Allah mulai kembali menjadi sesuatu yang menarik. Betul. Banyak anak muda yang hari itu kembali berbicara Minangkabau, tokoh-tokoh Minangkabau. Bahkan termasuk Ardi sendiri hari itu adalah orang yang kemudian kembali berbicara tentang tutur Minangkabau. Tutur, bukan tutur tinular ya. Tapi tutur Minangkabau. Yang bagi sebahagian orang ada mengatakan taragak mode itu. Tapi sebagian lain mengecek kan, lo nanti kecek panjang mana gua gitu.
Apa yang Ardi temukan selama Ardi membuat konten-konten seperti itu tuh? Ya sama ada yang dua versi, ada pula yang ngecekan lalamu ndak udah menanga gaya ngecek serupa iko. Ada pula yang mengecekan betul panjang banget kan bisa dipasingke. Tapi dia tetap akan terus mengolah kata-kata itu, memperkenalkan cara-cara gaya-gaya orang dulu bertutur kayak. Ketika ndak kenal, standar ya, ndak kenal, maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. tak cinta. Iya. Jadi Ardi mencoba memperkenalkan cara tutur. Ya dari cara tutur dulu. Cara tutur. Yang cara tutur itu sendiri sebenarnya tidak familiar pada zaman akhir-akhir kok. Iya betul. Karena kalau kece orang tembak dua lepas Iya. Tapi Ardi kemudian mencoba merubah polanya dengan cara tidak lagi tembak dua lepas. Oke. Selain motivasinya memperkenalkan, tentu harus ada validasi. Emang Ardi dapat Barajaiko dari mana? Kalau di itu dapat Barajaiko pertama dari banyak menyimak dulu. Menyimak orang-orang tua mengecek atau atau enggak membaca buku banyak juga tuh nah. Ada beberapa buku-buku atau dari Google atau dari YouTube. Nah, di situ dia banyak menyimak. Sudah tuh beko dikembangkan pula. Contohnya tadi aku cinta kamu tuh, saya tuh dicari kira-kira persamaannya yang bisa ngarah-ngarah ke situ lah gitu. Dari situ. Apa enggak berisiko? Masih ada beberapa yang pro dan kontra. Di luar itu maksudnya kan kadang kebiasaan di Minangkabau itu penuturan tuh kan balenggek-lenggek ya. Iya, betul, balenggek. Dan tiuk lenggek-lenggek itu punya makna. Contoh kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggokkan, dibawa manurun kasarwaso. Iya. Anak di pangku kamanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, naknya kampung jan binaso. Itu kan dari tiuk-tiuk baris lariknya itu kan punya makna. Iya betul. Sehingga ketika Ardi melakukan seperti itu, apa kok tidak bersiko ketika kece orang sembarang karang-karang sen mah gitu. Apa yang terjadi dengan itu deh? Kalau yang terjadi dengan itu mungkin ada beberapa yang ngecen model itu dah. Tapi dia akan mencibo contohnya yang apa? Kalau yang itu tuh kan lah standar, maksudnya itu lah patokan model itu kan ada aturannya. Nah tapi kalau yang itu tuh dipengennya tuh membawaan adalah misalkannya sabari petata petiti yang mirip tadi itu contoh itu yang kan dikemas gitu dah supaya yang generasi sama di relate semuanya gitu. Jadi itulah salah satu caranya untuk di itu memperkenalkan tadi itu. Nah, jadi kalau orang ngecek mode itu mungkin ada, tapi itu akan tetap mencibo yang terbaiknya lah gitu dah. Selain tadi ada kata tresno karo koe, ada tadi setia. Apalah yang lain contohnya yang Allah dicoba susun? Yang Allah dicoba banyak mana? Apalah? Contohnya aku tresno karo koe tadi itu, aku akan setia. Ada pula apa ya, aku rindu kamu ada belum? Aku rindu kamu apa Ardi menulis menyampaikannya Pak? Ya kalau menyampaikannya sama dah. Ya apa tuh? Jadi kalau misalkannya aku rindu kamu tuh jauh di mata dake di hati Tunggu. Jauh di mata dake di hati. Lebih kok jauh orang kok. Jauh di mata dake di hati terus. Jauh di mata dake di hati, kalau siang menjadi bayang, kalau malam berdua jangan. Kalau siang menjadi bayang, kalau malam berdua jangan. Iya. Coba gak capek lah. Coba tes. Contoh agak capeknya yang serupa tadi itu adalah aku rindu kamu tuh. Contohnya tadi jauh di mata dake di hati, kalau siang menjadi bayang, kalau malam menjadi keangan. Berdua jangan. Itu aku rindu itu tuh kok. Iya. Awak coba kenyataan Ariko. Iya. Awak coba uji. Kan karena konsumennya dan dalam yang Ardi target tentu anak muda. Iya, anak muda betul. Masuklah WA. Iya. Nyoka membuat ndak taraga udah jambo. Iya. Baca ronja WA. Usahlah dek ragu jenajah bimbang. Kalau misalkannya walaupun awak berjagoan tapi di batin kita badakean. Dan kalau malam denai berdua jo bayang, kalau malam denai berdua jo angan, kalau siang denai berdua jo bayang. Itu
yang seharusnya ndak rindu dah jambo, jawabannya kan sudah lai Sederhananya lai, iya. diganti dengan cara tutur yang berbeda, akhirnya menjadi lebih dalam romantis. Apa tadi lai yang bo rindu, cuman ndak itu dua doh. Apa soal tadi ambo simpai mau ulang. Usahlah adik ragu jo bimbang. Usahlah adik ragu jo bimbang. Iya. Kalau siang denai baduo jo bayang. Kalau siang denai baduo jo bayang. Kalau malam denai baduo jo angan. Kalau malam ambo baduo Jo angan. Jo angan. Iya. Jadi kalau malam tuh kalau siang itu ndak ada sama wanita lainnya semua bayangannya sih nyo. Oh, jo angan-angannya. Iya. Kalau malam ya, kalau siang jo bayangannya sih duanya. Yang sabananya mengecehan ja ragu jo. Adik jo denai. Iya. Kesepian denai. Betul. Kesepian ambo ya. Oke, itu adalah usaha Ardi mencoba menyampaikan bahwa kita punya tutur. Kita punya tutur. Yang ketika tutur itu disampaikan, keluarlah tadi ke Ardi romantis ala Minangkabau. Kalaunya dalam pergaulan muda-mudi. Tapi tentu bahasa yang Adi ingin sampaikan bukan hanya sampai di situ berarti. Betul. Adi luar masalah muda-mudi lah. Iya, misalkannya tentang yang mungkin ada kejadian beberapa waktu lalu yang di sekolah yang sempat viral itu, dan itu kan pembulian gitu anak-anak tuh. Nah, jadi di situ tuh dia tuh mengangkat itu, tapi dia tuh ada membahas tentang dari kata-kata dulu, contohnya kalau waktu bakawan ndak boleh saling maafan lo gitu, tapi itu harus apa namanya saciok ayam sadantiang mak basi. Terlingkup semua makan tanah, terdelantang semua minum air. Nah, itu dibahas itu dah. Aba dicoba mengimbangkan di dalam kehidupan sehari-hari antara iko memang murni konten atau iko juga termasuk ada idealisme yang tersimpan dalam tentang Minangkabauan. Apa cara memisahkannya gitu? Memisahkannya dah. Iya. Kalau misalkannya yang konten tuh, dia tuh misalnya ikut emang konten. Nah, jadi dia tuh lebih ringan lah. Misalkannya aktivitas sehari-hari, nah itu konten. Kalau idealis tentang Minangkabau, nah itu tuh biasanya itu kayak memang memang ada mengangkat tentang Minangkabau, bentuknya itu drama pulo, tapi di situ memang menyelipkan seketek pesan-pesan tentang Minangkabau gitu. Bisa instan dah? Enggak. Kalau diserang tentunya enggak ya. Karena kalau bisa instan buat tantan langsung. Takutnya kalau instan kok enggak pada tampeknya kan. Berarti sebegitu jelimetnya Ardi mencoba menyusunnya dulu. Iya, disusun dulu. Difilter, baru disampaikan. Baru disampaikan loh. Oh, jadi ikut bukan sebuah proses yang instan. Bukan, enggak. Oh, sang kuambu tadi instan loh. Enggak ada. Oh, jadi memang ada lo filternya tadi ya, penyesuaian tadi. Iya, penyesuaian tadi itu. Atau enggak dicari dulu kan beberapa referensi, kira-kira yang cocok sama itu gitu. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi. Masuk gitu ke hal yang paling krusial yang selalu dipertanyakan ulang. Masa Ardi sebagai anak muda yang modern di zaman modern masih bicara hal seperti itu? Kenapa? Ya kalau ndak sial lah. Nah, itu pertama. Yang kedua, dia tuh memang tertarik sama Keminangkabauan. Apapun itu, mulai dari cara bertutur dan ada serta aturan-aturan lainnya, dia tuh tertarik sama itu, dan dia masih mendalami, karena semakin didalami itu semakin menarik rasanya. Di saat anak muda tidak lay dalam tanda kutip adek-kadek yo, gaya lamo ke gaya lamo yo. Jadi gaya lamo kan kuno. Kita nggak bisa nafikan itu. Tapi Ardi hadir hariko di situ. Apa kok nggak sulit untuk beradaptasi? Awal-awalnya sulit. Tetapi setelah itu tuh ternyata pas di CC banyak dukungan-dukungan pun dari ada beberapa anak muda, dan kebanyakan itu di rantau. Tunggu dulu. Di rantau? Anak-anak muda yang merantau. Ini tuh lebih tertarik itu daripada misalkannya banyak komentar-komentar ataupun DM kadi ngecian awak di siku kini di mawa caro yang beraja modeko, lebih banyak yang nanya itu dari rantau, anak-anak muda yang di rantau, yang kadang di rantau. Oke. Anak muda yang Minang yang berada di rantau. Iya.
ataupun yang kadang dirantau dah. Atau yang kadang rantau. Iya. Mereka memakan konten iko. Iya, bahkan ada yang masuk DM kali itu, yang minta tolong kiriman link-link video cek tentang Iko, kiriman apanya cek referensi. Nah itu dikiriman kayaknya. Oh. Itu yang menarik itu nah. Oh, malahan welcome-nya atau penerimaannya lebih terbuka tuh dari rantau. Dari rantau. Tapi ada kalau anak-anak mudanya ya, Daya. Iya. Kalau misalkannya yang di umur-umur sekitar 35 tuh baru banyak yang diranah. Anak-anak muda yang seumur-umuran nah, itu banyaknya yang nanya-nanya itu dari rantau. Dan baginya apa tadi katanya Iko sebuah emas atau sebuah sesuatu yang amazing enggak atau gitu. Iya dah. Jadi kayak mencalik kok lalamu jadi ada mencalik modeko gitu. Jadi sesuatu yang baru baginya padahal itu tuh lalamu dewa kan. Iya. Itu tuh lah memang salah satu Ya tutur awak dari dulu. mungkin karenanya jarang menangga itu dan akhirnya itu merasa kok sesuatu yang baru loh. Nah, lebih tertarik bro anak-anak rantau tuh kebanyakan ya Day. Oh, jadi anak-anak rantau malah tertarik ya? Rantau. Tunggu dulu. Mereka kan sebenarnya kalau kita cari kan banyak juga kemudian alulaikan tutur. Kadang bahasa asing orang-orang tahu nggak ngerti loh. Iya. Ikut kan aneh ambil kecam tahu. Ketika ambo bicara di Salu, itu kan salah satu usaha kita bahkan sampai detik kita kan tetap pakai bahasa Minang, Pak. Iya betul. Tidak memakai bahasa Indonesia deh ya. Iya. Kan konsen ambo itu mengatakan kita harus kembali membahasa Minang kan orang Minang. Iya betul. Gitu kan. Tapi ternyata dengan konten Ardi mereka merasa berminangnya dengan konten kok. Walaupun dia tidak paham bahasa Minang loh. Ada beberapa yang tidak paham, misalkannya ini tuh tidak paham, tapi ini suka dengan nada bicara, caranya mengecek. Nah itu dah. Itu yang tidak paham dan ini tertarik semua mempelajari itu. Ada pula yang memang ini tuh paham, tapi ini tuh jarang mendengar cara bahasa mode itu pakai bahasa lamu mode itu dah. Ya tutur tadi ya, tutur tadi. cara menyampaikannya ya. Karena sebenarnya bahasa yang kemudian Ardi susun dalam konten-konten Ardi sebenarnya kalimat bahasa Minang yang kemudian disusun ulang. Iya disusun ulang. Dan ini dituturkan ulang dengan cara penuturan tadi. Iya betul. Oke. Kini berarti orang Minang yang ada di Minangkabau pun menerima tuturiko. Yang dirantau menerima tuturiko dan malah mereka memamahnya. Iya, memahaminya, memakannya dan ya intinya ini adalah salah satu konsumen dari konten kok. Iya. Nah, kalau begitu deh, seberapa besar efek feedback yang Ardi dapatkan dari orang rantau selain kemudian yang ingin belajar kembali atau apa yang Ardi sisi lain yang Ardi dapatkan ketika konten itu mencapai daerah-daerah atau konsumen-konsumen yang berada di luar Minangkabau gitu. Kalau yang efeknya itu pertama tuh banyaknya dukungan pertama, yang kedua tuh mendapat insight baru yang contohnya tuh ada beberapa komen-komenan dan dia kan adalah beberapa acok live malam-malam tuh dah. Dan ini aku kiranya itu dari Malaysia. Nah ini tuh keturunan Minangkabau dan tapi ini tuh maksudnya nyurang Payakumbuh. Tapi keluarga di Payakumbuh tuh tidak tahu dong. Dan ini tuh masih merasa awakku bagian dari Minangkabau. Nah itu menarik tuh. Ternyata Minangkabau tuh begitu luas dan begitu banyak orang-orang yang emang merasa dirinya itu Minangkabau gitu. Yang Ardi sampaikan atau Ardi coba buat itu hanya bahagian kecil dari Minangkabau itu sendiri. Iya. Tapi bagi generasi muda dan yang mencoba mengeksplorasi hal kecil itu bisa jadi sesuatu rupanya ya. Iya, jadi kalau bagi anak muda itu sesuatu hal baru jadinya rasanya. Padahal itu ala punya sebenarnya kan dari dulu kayak gitu cara bertutur. Nah, bagi anak-anak muda itu sesuatu hal yang baru baginya. Apa kritikan Ardi untuk keminangkabauan yang Ardi pahami hari ini? Kalau kritikan itu waktu harusnya sebagai masyarakat Minangkabau, waktu memang ya harus menanamkan rasa cinta ke Minangkabau. Maksudnya itu kan kalau banyak orang tuh ngecek Minangkabau, tapi nya tidak ada menjago maksudnya dalam dirinya surang itu tidak ada Minangkabau itu gitu.
Nah itu masih di pendapat untuk kawan-kawan sadonyo, baik nan anak muda ataupun nan ketek ataupun nan gadang, atau harus mempunyai rasa keminangkabauan, rasa cinta terhadap Minangkabau itu. Berarti Adi mengatakan bahwa hariko orang Minang tidak lagi mencintai Minangkabau. Hanya dengan perkataan aku Minangkabau, tapi Minangkabau tuh tidak ada hidup di hatinya doh. Maksudnya itu kalau misalkannya apapun yang terjadi di Minangkabau itu masa bodoh senyo gitu. Ndak dong menjago rasa Minangkabau itu. Nah contohnya itu misalkannya wak mencalik sesama mencalik baabana karakter Minangkabau kini anak-anaknya. Nah itu kan berarti kalau itu memang menanamkan cinta Minangkabau itu akan menjaga Minangkabau itu mungkin dalam bentuk sumbang tuh akan dipakaiannya kepada dirinya. Oh berarti Ambo mungkin mencoba menyarikan ya. Berarti Adi mengatakan percuma awak menjadi orang Minang ketika kecintaan awak terhadap Minangkabau itu sendiri tidak ada pada diri. Betul. Kalau percuma awak mengatakan den Minang, den cinta den orang Minang, mencintai Minang, kalau hanya sampai di mulut. Iya. Tapi akan lebih lebih nampaknya ketika pakaian ke diri maksud. Pakai diri seorang. Termasuk tadi Adi caranya menutur ya, menutur. Tapi bukan berarti itu satu-satunya ya. Bukan itu satu-satunya, banyak cara hal lainnya. Oke lah, berarti Ambo mungkin sebenarnya masih banyak ingin Ambo gali. Tapi malah Ambo semakin Ambo gali semakin kanai. Bahwa kemudian itu biarkanlah generasi muda mencoba mengeksplorasi Minangkabau selagi masih dalam garis yang benar. Kayaknya ketika di tangan anak muda, Minangkabau itu akan memiliki gaya baru, rono baru tanpa keluar dari relnya. Itu yang Ambo pahami Ariko kita. Ardi, terima kasih Ardi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di konten Ardi tentang bertutur Minang. Itulah kayaknya bertutur Minang, bahasa Minang, bertutur Minang itu langgeng. Amin. Sukses hendaknya. Amin. Dan juga kapan-kapan untuk disaluk. Iya dah. Kok perlu sesekali Adi buat lo untuk saluk kok di. Apa tuh saluk? Panjang lah Adi. Di luar tentu ada pituah yang pastinya gitu kan. Sebagai salam perpisahan sebelum gitu itu. Iya dah. Apa yang Adi masih ingat satu konten Adi lah yang bisa dituturkan? Yang dituturkan di Minang tidak ada orang pilih. Coba. Di Minang nggak ada orang pelit. Adanya imai-imai sebelum abi kana-kana sebelum indak jan haruk dinalai. Sekali aja gadang tapian langsung berubah. Kok ada kini kana pulau untuk adi bisa.